banyak yang perlu kita klarifikasikan. Mencari ilmu apa, nyarinya di mana dan sebagainya. Yang jelas inilah, ini hadis ini intinya maknanya bahwa orang yang punya niatan untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira maknanya tidak lebih seperti itu. Tidak mesti harus betul-betul surganya terbuka, enggak manjing surga, ya enggak juga sih. Gitu. Begini, saya ketika ada orang datang sakit, perlu berobat, enggak punya duit, saya sedih loh. Saya usahakan sebisa-bisa bisa bantulah. Ya mungkin orangnya namanya pinjam, kan malu masa minta pinjam gitu. Ya tapi kan mikir, dibayarnya dari mana bayarnya. Jadi saya terharu, ya saya bantu sebisa saya. Kalau tidak seluruhnya, ya sebagiannya kita bantu. Perlunya 4 juta, ya saya bantulah 1 juta 2 juta. Tetapi kalau ada orang datang pengen ngaji, tuli langkah okose, tekan nangis gitu. Langkah gue lagi datak utang makin mah. Artinya bahwa kalau ada orang niat mencari ilmu, semua orang siap mendukung kok dan siap membantu. Nah kita begini, saya juga kan sama. Di luar negeri juga bukan beasiswa itu langsung dapat tiket dipanggil. Enggak, saya dadak nyari kok. Menggoni menteri yang harapan kementerian, tanggul sing esok iya. Pak Menteri dan belajar sing Indonesia kuatnya. Iya, benar langsung langkah kertas, pucuk koran dah. Muafik setuju, Abdul Syakur Yasin, nih los cekewer, iya, ya artinya bahwa dimanapun kalau orang itu seorang pelajar, di mana-mana itu selalu mendapat kemudahan. Yang separuh harga, betul nggak? Mau nginep ada namanya youth hostel, itu murah meriah dengan makan hidupnya. Kalau di hotel mungkin 500.000, kalau di itu untuk mahasiswa itu harganya paling 50.000 dengan makannya 2 kali kok. Di mana-mana ada di dunia namanya youth hostel. Youth hostel itu untuk mahasiswa. Nonton ya tiketnya separuh harga. Pula lagi jadi mahasiswa bakal nonton bakal full ya 10, bakal kita mah 5 kalau masih talib sih mau kartu. Jadi di mana-mana namanya mahasiswa belajar diberikan kemudahan. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi maksudnya. Dan ini kan tercermin, Nabi mengatakan 14 abad yang lalu, barang siapa yang mencari ilmu maka Allah akan berikan kemudahan jalan menuju surga. Artinya akan diberi fasilitas sosial, akan mendukungnya dan memberi fasilitas. Betul enggak? Bahkan saya sendiri juga pernah waktu Pak Yanca mencalon kedua kali untuk Bupati Indramayu, saya bilang saya dukung, saya siap dukung, saya bantu dengan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa pun boleh Anda jadi bupati. Tapi saya syaratnya satu, anggaran belanja pendidikan jangan 15%, terlalu kecil ini. Saya dukung kalau Anda siap komitmen 33%, sepertelunya. Iya. Akhirnya dia setuju, bahkan bukan 33%, tapi 40% anggaran belanja adalah untuk pendidikan. Karena bagaimanapun mempersiapkan generasi datang tidak ada cara lain kecuali mencerdaskan anak bangsa ini. Tanpa dengan pendidikan dulu sulit anak orang itu menjadi maju. Betul nggak kira gitu? Nah, itulah makanya ini prinsip ini hadis Nabi ini universal sifatnya. Ya sifatnya di mana saja berlaku, kapan saja. Hadis yang ke-7, wa anhu aidan, anhu itu dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qal man da'a ila hudan kana lahu minal ujuri mislu ujuri min tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Ini hadis seperti ini ada juga yang mendukung atau sama maknanya, ya beda matan, beda riwayat, tapi maknanya sama. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu walahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa membangun tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bahwa artinya kita mendapat pahala seperti yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun. Ini adalah untuk mendorong kita semuanya dalam bermasyarakat, yaitu supaya hal yang bersifat positif, ya, memberikan dorongan semangat atas tasjih, kata orang Arab, motivasi kepada orang lain. Itu merupakan bagian dari kita membangun masyarakat, memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada orang lain, dan kita harus selalu berinovasi untuk membangun masyarakat dengan hal-hal yang baru. Dan ketika kita ini konsep kita diikuti orang banyak, nah maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Artinya multi level, artinya kayak apa LM apa? Iya, itu terus berkembang gitu. Itu artinya ini janji Rasulullah. Saya kira betapa pentingnya kita untuk membangun tradisi-tradisi baik, mengajak orang. Tetapi apakah ini berlaku universal? Tetap ini berlaku universal. Karena bagaimanapun kita ini, apapun yang kita sumbangkan dalam kehidupan kita, membangun satu peradaban, nggak usah banyak, satu sisi saja kita menyumbang dalam sains dan teknologi, itu berarti mata rantai terus bersambung. Mungkin kita tidak menemukan engine, kita tidak menemukan mesin dinamo, kita tidak menemukan bagaimana lampu HID, tapi kita menemukan sensor wiper yang simpel, sederhana. Jadi kecepatan wiper itu, penyapu kaca itu enggak usah kita cetak-cetak, pakai sensor saja. Kalau hujannya gerimis, dia nipasnya pelan-pelan. Rada gede, rada cepat. Hujannya gede besar, dia cepat sendiri. Begitu lampu merah berhenti, dia berhenti sendiri. Satu saja itu berarti kita sudah menyambung satu mata rantai dengan peradaban. Akhirnya mobil yang kita punya ini semakin lama semakin sempurna dan semakin nyaman dipakainya. Dalam ilmu pengetahuan, nah ini saya sarankan, sampai sekarang di Indonesia ini belum ada seorang kiai pun yang melakukan penelitian, mencari metode terbaru mengajarkan nahwu dan sorot, kira-kira santri ini cepat bisa. Belum ada. Yang ada baru membaca Al-Quran seperti qiraati dan metode Iqra, kemudian terakhir tamiz, ya, tamiz itu. Nah itu kan bayangkan, ini kita membuat gagasan baru. Dulu sayang, namanya tangan dia di sebelah ini panas kabeh ini. Iya, salah ter maneng. Pegal. Ya karena begini, alif hata a, alif kasra i, alif dama u, a i u, ba hata a, ba kasra wani murumuntuk cangkem kah. Iya, salah ceter maneng.
goblok lagi. Ternyata dengan metode yang baru, metode qiraati, anak-anak kita sekarang 3 bulan sudah lancar baca Quran kok, betul nggak? Jadi si goblok cuma kita guru lagi mungkin. Ya karena gurunya goblok, tidak pernah berpikir bagaimana membuat metode pengajaran yang kira-kira mudah. Nah ini kita menunggu kapan saatnya ada ulama kita yang meneliti pelajaran nahwu dan syarat dikemas bagaimana pada sistem skema, pada dengan bahasa Indonesia terserah yang kira-kira bisa mempermudah orang belajar ilmu nahwu. Kenapa? Ilmu nahwu ini begitu bab pertama itu alamatul i'rab, sudah filosofisnya ya budang bikin ya langsung alamatul i'rab itu nanti kalau sudah anak itu sudah paham ya itu kualik jadi cobalah bagaimana. Nah bayangkan berapa besarnya pahala orang yang menemukan metode sehingga ke depan muncul banyak kiai-kiai muda yang mampu menguasai keilmuan. Itu yang saya maksudkan. Tidak berkurang sedikit pun. Ini yang namanya ilmun yuntafa'u bihi. Ya, ini hadis-hadis ini semuanya sepertinya memberikan motivasi kepada kita semuanya. Ya, jadi maknanya seperti itulah kira-kira bahwa tidak akan layak usul dalika min ujurihim syai'a, rawahu Muslim. Yang kedelapan, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Ini hadis sangat masyhur sekali, biasa disampaikan di mimbar-mimbar oleh para mubaligh. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam mati terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu. Ini juga artinya lagi menceritakan bahwa beramal dengan ilmu ya dijamin oleh Allah akan berlanjut sekalipun orang mati, maka akan bunga berbunga ya kalau di situ tuh mengalir terus sampai mati dan sampai kiamat. Bahwa artinya bahwa ilmu yang bermanfaat ini ternyata kita umat Islam sudah berhenti, sudah lama, sudah ratusan tahun sejak dulu kala umat Islam sudah berhenti dalam peradaban modern ini, sudah tidak pernah memberikan kontribusi apapun di bidang keilmuan. Selama ini kita hanya menjadi konsumen, bukan sebagai produsen. Yuk kita hitung, yang bikin HP orang kafir apa orang Islam? Kacamata, gas, korek, listrik, mobil, sirane bisa gawe geblok. Tiap hari kita menikmati hasil karyanya orang kafir. Kamunya merasanya lebih hebat dari orang kafir. Aneh begini. Dulu umat Islam menyumbangkan keilmuan luar biasa. Sampai rumah sakit yang kita lihat sekarang itu idenya umat Islam kok. Ibnu Sina itulah orang yang pertama kali punya ide bikin rumah sakit. Ya dokter teklok ngobong-ngobong obat rumah sakit mah. Ya kan, kenapa dia dikumpulkan ikannya baik. Waktu itu Ibnu Sina sederhana.
hanya membuat barak panjang dan orang sakit nginep di rumah beliau, tambah lagi bikin kamar lagi terus begitu. Ya tentu dulu sangat sederhana ya, artinya dengan gelaran tikar saja begitu. Tapi kan mempermudah kerja seorang dokter, dan itu berkembang sampai sekarang menjadi rumah sakit ini menjadi salah satu fenomena peradaban kita ini. Ya kan begitu. Orang sekarang ilmu pengetahuan apa yang pernah disumbangkan oleh umat Islam dalam bidang navigasi. Umat Islam itu menjelajah lautan, di mana batu-batu karang yang sering menyebabkan ditabrak kapal dan kapalnya jatuh, korban jiwa, itu dikasih mercusuar, ya, apakah itu pelampung, apakah tihang, untuk memberi tanda kepada para pelaut supaya hati-hati jangan sampai nabrak karang ini. Itu juga idenya umat Islam sampai sekarang. Ide-ide besar itu berlanjut. Nah kita gimana? Ini Rasulullah itu mengatakan pahalanya orang yang beramal dengan ilmu pengetahuan itu sampai tekan akhir zaman terus berlanjut. Nah ini sudah tidak tersentuh lagi karena kita ketinggalan, sudah keterlaluan, sudah nggak bisa mengejar lagi. Ngomong iya, mengejar keterlambatan, meninggalkan ketergantungan, ya hebat. Ya mobil itu speedometer sejen, mobil kane sejamnya 120 km per jam, kitanya 40 km per jam kan, seribane kempes, bujine mati, kabel tunggal, hentakan bensin, jadi masih pengen mengejar kapan ke Gedage. Bahkan Gedagi, bahkan Nixing Arab 120 sampai ini di atas 120. Kita tancap gas 140, insya Allah 200 kemudian kita bisa mengalahkan mereka. 200 tahun kemudian. Nah sekarang itu tambah tarik, tambah aduk ini. Dan sekarang kita sudah merasakan bahwa kita ini sampai sekarang makan saja ini sudah mendatangkan dari seberang lautan. Kedelai impor enggak? Beras, garam, bawang putih, gula, terus apa lagi? Apa juga? Oh iya, iya. Nah itu semuanya, bayangkan kalau terjadi peperangan, jagat beli aman, ya kan gitu. Kelantis ya dibelinya tergini. Iya tuku, tapi tuku kan namanya beli, tetap aja ya punya barang punya persyaratan, harus nurut sama keinginanku, betul nggak? Tapi lebih cekdal. Nah logikanya seperti ini. Ilmu bikin gula, sebetulnya ada orangnya, profesornya, Dr. Profesor Sucipto. Dia ketua paguyuban rektor se-Indonesia. Dia menemukan bagaimana mengelola gula dengan harga yang lebih murah, lebih bersih, putih bersih, lebih manis. Sampai sekarang proposalnya belum ada yang melirik. Kenapa? Karena pabrik gula kita sudah out of date, sudah ketinggalan. Mesinnya mesin zaman Belanda. Ya kan, tidak pernah diperbaharui, sehingga ya beras gulanya sudah kuning kotor, terus lembut ya, terus kurang manis, regane larang. Impor putih bersih, manis, harganya murah. Ya logikanya pedagang, ya masih untung impor. Lalu sampai kapan? Jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu
jangan diartikan ilmu ngaji yang sifatnya seremoni keagamaan. Lucu kan? Anaknya jadi dokter, berbesmili pengen dua anak sing pinter sing soleh, ya kan? Kayak tertemen gini. Karena beli jadi kiai, jadi perangsana anak solehku jadi kiai kan. Ilmu bermanfaat juga sama. Dia seorang ilmuwan. Dia sedih karena tidak bisa baca kitab kuning, tidak bisa baca Quran. Iki sing diawikan gini. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaatku, ilmu ning dunia, bahkan ning akhirat malah urusan bermanfaatin. Artinya yang bermanfaat itu yang bisa ilmu pengetahuan yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia, yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita, apakah di bidang kesehatan, apakah di bidang teknologi, informasi dan sebagainya yang bermanfaat. Maning-maning bermanfaat jadi kiai boleh buka pengajian, ya itu juga bermanfaat, sama saja. Tapi bukan itu kan. Nah itu persoalannya. Perlu kita cermati di semuanya ini. Kadang-kadang kita ngeri ini bagaimana begini membangun pemikiran seperti ini. Jadi akhirnya sekolah nih, ini kedokteran, ngerasanya orang ngaji. Padahal ngaji itu pengajian, dari kata kaji artinya meneliti. Baka pengkajian ayatnya umum, baka pengajian agama. Bedanya. Padahal tanda tuh gak usah ngambil kajian macam itu. Nah itu. Jadi yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah itu mungkin sudah pernah saya terangkan. Lagi-lagi bakal jariyah kanggo masjid, madrasah, kanggo mushola, kanggo jembatan, jadi gitu. Yang kono kan sing liwat wong kafir, ada posisi dikata-kata wong kafir. Ya itu apa saja yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan kita membantu bikin jembatan, alhamdulillah akhirnya petani yang ada di seberang sungai itu akhirnya bisa menjual padinya sama dengan yang ada di seberang sini. Tadinya begitu beda, kalau seberang sini 500.000 per kintal, yang di sana cuma 300 karena transportasinya nggak ada, mesti muter-muter. Dengan jembatan kita memakmurkan masyarakat sekitarnya. Itu waktu jariyah, jembatan, masa jembatan di jariyah. Jadi saya kira mungkin ini perlu kita rubah pemikiran kita semacam itu. Jangan dimistikkan, coba dirasionalkan sesungguhnya. Gawe WC, jariyah duduk. Nikmat liwang bisa ngisin deh. Iya, ya itu persoalannya. Ya semacam itu. Ya kita mohon di apa namanya? Ditelusuri. Kemudian waladin salihin, mana kudu anak dewa. Dia anak kalau itu nggak kena. Kalimat yad'u lahu itu artinya bisa saja kita punya anak soleh tapi tidak mendoakan. Tidak setiap anak soleh mendoakan. Kalau tidak ada makna semacam itu, maka kalimat yad'u lahu kalimat berlebihan. Berarti ada amal soleh yang mendapat ridho Allah, ada amal soleh yang tidak mendapat ridho. Wa an a'mala shalihan tardahu. Ya Allah berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Berarti ada amal soleh yang tidak diridhoi dong. Ya kenapa terjadi anak soleh tidak mendoakan? Ya soalnya dulunya orang tuanya tidak berjasa.
ditinggal pur bapaknya kawin maning sungope nembok tuane si anak wis gede anak saleh sing didongakna bok tuane itu bapaknya yang bok tuane. Nah maka anak ini adalah anaknya bok tuane. Jadi walad itu bukan anak sendiri, cucu juga bisa, ponakan juga bisa, anak murid juga bisa, anak buah juga bisa, rakyat juga bisa. Artinya kita berjasa kepada masyarakat sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya menjadi makmur, menjadi stabil, menjadi kondusif, membangun persaudaraan, ya kan begitu, membangun moral. Nah sehingga itulah anak-anak kita semuanya. Nanti belum tentu anak kita yang mendoakan, tapi anak-anak didikin yang melakukan kita. Yuk kita perhatikan, yang selalu kirim doa fatihah untuk bak syarif dia itulah tuh anak itu duduk. Ila hadrati Syekh Syarifatullah, anak itu duduk kan? Tuh, anak itu mampu kalau mau beli gitu. Iya kan? Nah itu makanya jadi jangan berkecil hati kita tidak punya anak siapa saja, yang penting makanya wawaladin bukan ibnin, awas, wawaladin salihin bisa anak sendiri, bisa anaknya orang. Kalau ibnin itu anak sendiri. Nah makanya dalam Al-Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, bukan bil abawaini tapi bil walidaini. Bisa bapak sendiri, bisa bapak angkat, bisa kiai, bisa guru, bisa pemimpin, pokoknya yang berjasa. Makanya beda waladun dan ibnun, beda walidun dan abun. Nah kalau warisan wali abawaihi tapi ini bukan li walidahi. Kalau dalam hal kebaktian kebaikan wabil walidaini, kalau warisan wali abawaihi untuk kedua ibu dan bapaknya, karena itu urusan darah, urusan turunan. Itu mesti kita pahami, bisa dimengerti tidak begitu. Tadi ada cilikati bokat sampean sugi pengen dua anak saleh rabinnya gabung wis ikan jemput santri kita belas mana. Iya, bos biayanya selalu tidak kena, jauh terkau gitu lah. Ya setan. Iya, udah menangis ya Allah ya Rabbi, benar-benar. Ya, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qauluhu wa ma walahu ini artinya ta'atallah, artinya mentaatinya. Dunia ini kata Rasulullah mal'unatun, terkutuk. Mal'unatun ma fiha, semuanya yang ada di ini terkutuk, illa kecuali zikrullah ta'ala wa ma wala, dan kita isi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan kesalehan-kesalehannya. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berproses selalu menimang-nimang ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun mengawal peradaban ini tidak dengan materi tapi dengan keilmuan. Percaya atau tidak, mempersiapkan anak cucu kita generasi demi generasi. Begini, kita ini kan namanya khalifah, di bumi kan khalifah. Apakah khalifah itu raja? Enggak juga. Khalifah itu huwa alladzi yakhlufu ba'du ba'dan, yakhlufu, mengganti. Matikin bapaknya kari anaknya mati diganti nih putunya mati ganti nih begitu. Yakhlufu ba'du ba'da, itu mana khalifah.
Dengan malaikat bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu maknanya. Nah itulah makanya, nah ketika kita mempersiapkan generasi akan datang dengan apa? Ya dengan ilmu pengetahuan. Dalam proses mengawal peradaban ini ada dua, ada yang belajar, ada yang ngajar. Betul enggak? Dalam segala hal hanya dua. Jadi artinya jangan sampai ada putus mata rantai, bahwa terus pembangunan ilmu pengetahuan, memajukan pengetahuan itu prosesnya terus berlanjut. Begitu sudah tidak ada orang belajar, tidak ada orang mengajar, maka terjadilah pembekuan, yaitu pernah terjadi pada dunia Islam ketika dijajah oleh Turki, oleh Daulah Utsmaniyah, dinasti Ottoman. Itu Turki itu jajah negara Arab dari Maroko sampai Irak sampai Kuwait, dijajah semuanya. Upetinya diambilin dibawa ke Istanbul, tapi tidak pernah dikembalikan ke daerah, sehingga akhirnya musola-musola pada tutup, madrasah pada bangkrut, buta urut maning. Itu malaun. Jadi artinya bagaimanapun juga kita nanti di penghujungnya bahwa satu ciri masyarakat yang dinamis, masyarakat yang terengginas itu selalu memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi bangsa kita ini termasuk orang yang menghargai ilmu enggak? Pada hari yang sama Rudi Hartono pulang dari Inggris membawa piala All England, disambut oleh gubernur waktu itu Pak Ali Sadikin, dikalungi melati, diiring pakai mobil keliling Jakarta, tetot seperti pulangnya pahlawan besar. Pada hari yang sama konon ada seorang dokter ahli bedah bertaraf internasional langkasing jemput. Ya, percaya enggak? Di masyarakat kita mana yang lebih dihormati, orang alim apa orang kaya? Orang kaya. Sampai sira gak luru mantuk ya sungguh. Santrinya kita semono alim, pinter, masuk kita berapi, ngamar ditolak. Katakan nangis, kenapa sih nangis? Anu ya buya, kita nekongkon ke kaca dingin gitu. Kongkon ke kaca, ya lah ke kaca di pasar yang gede, impling-implengan. Ya. Jadi siapapun di sini orang yang berilmu, kalau dia kere, ya enggak dihormati. Kiainya pun tertipu juga, melu ngomong kiai zaman itu bakal beli sugih, beli dihormati. Jadi kiai kudu sugih, terjebak mana gini. Ya akhirnya kan gitu. Kiai datang, naik beca, sendal jepit abang siji, ijo siji. Dulu mancing-mancing aja langsung kresek salaman teh amplop nggih suwun ya ambilin. Satu waktu kita kalau sugih dibuka lawang berapa. Mangga wakaci mangga melebat. Kenapa? Sawahnya 80 hektar. Arane kaji carmun. Lawang dibuka kabeh. Dipasang diubengakan sampai mebelnya dikebas korsorbane mangga. Jabare metu kabeh. Kiai semono alime ka orang dijak mancing-mancing ngacang karena pikirannya palingnya jaluk amplop gini. Salam nggih, suwun nggih mangga nggih. Ya diajak niku kok. Ya itu seperti itu sih, seperti itu. Ya. Saya tidak sedih
tinggal di sini di Indramayu, di Cirebon di sini, ketika saya tidak dihormati, karena memang saya tidak pernah minta dihormati kok. Ya, saya nyaman-nyaman aja. Tapi ketika ada orang yang saya nilai dia orang alim dan tidak dihormati oleh masyarakatnya, sakit hati saya. Saya enggak. Perang sampai masih aneh, lu ilmu yang perlu dunia ini perasaan aku. Dan ilmu inilah yang akan membuat kita sejahtera, kita bahagia, kita kan ilmu. Kalau itu mah ketemu dewek kita harus subhanallah dengan sugiku bakal mendikmat jarang banget. Orang tak kena keluar, kesan bakal manusia, orang menurutnya orang enak banget. Nah, saya kira itu satu realita. Ini hadis Nabi ini nggak tahu bagaimana mereka cara membaca. Kok kenapa dengan hadis ilmu yang begitu banyak mengandung motivasi, kok tidak termotivasi selama ini? Kenapa? Apa maksudnya beli paham kan entah? Beli paham maksudnya? Kan berubah. Kita baca ulang lagi aja lah begitu penulis semacam itu. Beli paham. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ini lebih lagi, orang yang keluar mencari ilmu itu sama dalam sabilillah, perjalanan membela Allah. Hatta yarja, sampai dia pulang. Selagi dia masih mondok, masih pesantren, insya dampingan, apa yang terjadi, dia fi sabilillah. Artinya konsekuensinya alamatnya mati syahid. Syahid isti'arahnya gitu. Ditasbihkan seperti mati syahid. Hatta sebulan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, hadis yang hasan, itu menguatkan. Yang ke-11, an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lan yasma'a mu'minun min khairin, tidak akan pernah orang beriman merasa kenyang mendapat kebaikan apapun hatta yakuna muntahahu al-jannah, kecuali kalau target terakhirnya adalah kalau surga. Ini karena di dalam ilmu, jadi artinya wong dulu ilmu ini langkah pragate tidak pernah selesai. Karena ilmu itu dinamikanya sangat cepat sekali. Apa yang kita dapatkan hari ini, besok sudah direvisi lagi. Udah ganti nama. Sekarang dengan teknologi modern, dengan teknologi informasi, dengan YouTube-nya, ya Twitter-nya, email semuanya, aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Hari ini saya belajar, selesai. Nggak lama muncul lagi yang baru, kudu belajar lagi. Betul nggak? Dan semacam itu. Dan namanya belajar itu tidak akan pernah selesai. Dan ilmu pengetahuan itu kapan saja selalu direvisi. Kenapa? Karena apapun ilmu yang kita dapatkan itu tidak pernah sempurna, baru sebagian. Lalu setelah itu dikaji oleh orang yang lagi, ternyata hasil kajian kita terdapat kesalahan, diperbaiki lagi. Terus menerus, tidak akan pernah selesai. Sing pragat sing goblok gitu. Terus nggak ada perbaikan lagi sih. Jadi artinya sampai akhir hayat. Makanya sekali lagi talabul ilmi faridatun minal mahdi ilal ahdi, namanya hidup itu, belajar itu adalah long life education. Pendidikan seumur hidup itu sampai kapan saja, sampai samatinya itu orang harus terus belajar. Kalaupun besok mati, ya hari ini belajar aja, nggak ada urusan sekarang. Nggak ada istilahnya batas umur pendidikan itu. Di London itu saya
waktu itu kepengen hadir juga, ada wisuda di London tuh, seseorang mendapatkan gelar doktor perempuan. Saya ingin hadir. Kenapa? Ada yang menarik. Umurnya 80 tahun. Karimo darebahe, bawa skripsi gelar dokter. Coba dibentuk. Ya artinya, wong kafir bisa yang mengerti bahwa ilmu tidak pernah selesai. Ya, jadi artinya semangat hidup umat Islam itu sesungguhnya sebetulnya nanti dalam artian memberi manfaat kepada orang lain itu dinamikanya sangat luar biasa. Nih dengar hadis Nabi. Lau adrakat kal qiyamatu, kalaupun kamu akan mendekati kiamat, ya, wa fi yadika fasilatun faghrisha, kalaupun kamu tahu kiamat datang tapi di tanganmu ada bibit, tanamkan bibit itu, nggak ada urusan. Itu namanya hidup. Ya anak yang bermayu gawang tua umur 90 tahun nandur kelapa. Nah, kapan nggak mundur ya kan anak putu. Iya kan? Ada semangat itu ada. Dan Nabi ini yang saya menjadi kagum itu, Nabi ini kan bukan anak sekarang. 14 abad yang lalu punya pemikiran yang sangat progresif seperti ini. Artinya orang yang terbimbing waktu itu. Bayangkan kalau orang sekarang nggak aneh dong. Ini kan 14 abad yang lalu. Zaman apa namanya? Waktu kita cilik beda. Bahkan uang sepeda kini Indramayu lebih akeh gak sepeda sini nggak kita kalau kita uang sepeda. Wah bikin ada belok maning tempat jalannya kebokah ya dipikul maning. Jadi masih agak sepeda uang kita mungkin. Bayangkan sangat lambat sekali waktu itu. Bayangkan bagaimana bodohnya kita bawa beras dari Kertasmaya 20 kilo naik sepur Kertasmaya turun di Arjawi Nangun. Arjawi babakan berjalan kaki sambil mikul beras 20 kilo. Bayangkan jemper bikin ki. Goblok enggak? Bukan. Dijual beras yang di Tasmaya, uangnya dikantongi, berangkatnya lenggang kangkung, sampai babakan dibelikan beras lagi, selesai kan? Ku di Bebodo kena mitos. Kudu digawa berasa sambil oli berkah. Itu sampai ke dalam berkah aja. Iya ya wis lah. Ya goblok kita tuh kenapa nih? Ya seperti itu. Iya, jadi artinya bahwa kita mesti memahami bahwa Nabi itu hebat. Nabi itu sangat hebat sekali. Bukan persoalan pemikirannya, tapi ini apa namanya eranya ya, zamannya. Pada zaman dahulu kala belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada apa-apa semua. Ya, masih hidupnya berpindah-pindah dari kemah ke kemah. Kau punya pikiran sangat modern sekali itu bagaimana? Ya, akhirnya ujungnya kita meyakini itu pasti karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira selanjutnya sambil ngopi kita barangkali ada yang bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian dari hadis-hadis tentang ilmu, dan selanjutnya dibuka tanya jawab. Namun sebelumnya barangkali saya mengawali Bu ya, dari uraian ila matabna Adam qata amaluhu illa bi thalathin
sodakotin jariyah. Tadi bahwa sodako jariyah itu tidak mesti di masjid, madrasah atau tempat-tempat ibadah, tapi juga sodakoh yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat seperti jalan atau juga jembatan. Tapi bagaimana ketika jalan yang kita buat atau jembatan yang kita buat, ya kalau dipergunakan untuk memperlancar kebaikan. Kalau sebaliknya, apakah kita juga kebagian gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ad-dunya mal'unun, bahwa dunia itu semuanya terkutuk kecuali zikrullah. Mohon penjelasan pengertian zikrullah, karena yang banyakkan orang kita itu ya yang bersifat lafziyah atau gada-gedeng. Pengertian luas zikrullahnya mohon diperjelas. Itu saja, terima kasih. Begini, kita memberikan uang untuk jariyah, apakah bikin WC, bikin jembatan, ya kan, atau juga tempat olahraga badminton, apakah lapangan olahraga sepak bola, atau bikin gedung serbaguna, apa saja yang memberi manfaat kepada kemanusiaan dan tidak dibatasi harus yang pakai umat Islam saja, tidak, kemanusiaan. Nabi Muhammad ini diutus bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Adapun nanti setelah kita buat jembatan, ternyata sing lewat monoku maling ngetek jembatan beli. Buka langkah urusan. Jadi jangan jembatan ini hanya dipakai untuk orang-orang yang soleh saja, ya tidak berlaku itu, nggak ada. Ya siapa saja. Dan kita tidak menanggung dosa ketika ada telembuk lewat jembatan itu. Ya kan? Itu tetap Allah berikan pahala, sekalipun pelacur pun ketika dia mendapat kemudahan karena jariyah kita, tetap kita mendapat timbalan dari Allah. Itu aja persoalannya. Apalagi yang itu, orang sedekah jariyah untuk pesantren saja banyak yang berubah jadi sertifikat kok. Iya tak boleh. Iya tak boleh. Nah, kalau begitu pahalanya putus enggak? Ya tidak putus. Itu sebagai sedekah jariyah. Itu. Jadi kita jangan terlalu menuntut bahwa sampai kita mengawasinya bahkan mengaturnya. Sampai yang duit tuku tanah ning sadang pinggan. Pak Kiai niki kang jariyah kula kang pondok ya wis mana sawah gitu mana sirang nyanyi kira mana gimana ngatur. Kuna Pak Kiai dicampur gedang tuh sementara ngatur cek bakal ngatur firman ini. Ya kan begitu caranya. Udah serahkan setan. Dan jangan takut akan hilang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti akan dicatat dan akan diungkap oleh Allah kapanpun, sekecil apapun. Apalagi kita nyumbang sampai 1 hektar buat tanah wakaf untuk santri. Ya Allah, bayangkan buat ngaji, buat tidurnya santri, kanggo wiridan, masya Allah 24 jam itu semuanya itu, ya kan? Nah, jadi ya artinya bahwa kenapa sedekah jariyah ini terus mengalir, ya nanti jangan Anda menilainya dari sisi kemanfaatan secara realitasnya. Bisa saja itu pesantrennya mengadakan penurunan karena kiainya meninggal, nggak usah sakit hati, biarin aja itu Allah yang hitung kok.
Bakal ngitung ganjar nggak kalkulator menjeblok kalkulator kan. Iya, itu saja. Ya. Nah kemudian yang kedua tentang apa tadi tuh? Tentang zikrullah. Zikrullah. Jadi artinya dunia ini mal'unatun. Wa mal'un kullu ma fi. Kullu ma huwa mal'un illa zikrullah. Wa mawalahu. Zikrullah ini artinya kesadaran. Orang zikir itu artinya orang yang sadar. Nah sadar bahasa Indonesianya itu sadar. Bangun tidur sadar. Terus kelenger sadar. Lagi kelalaian kanjungan kuanggung. Iya, kenang kemata bisa wadon. Barang rabi tuannya tak dijobrek dipentungin lebih sadar maning. Iya kan? Makanya ada namanya al-yaqzah, ada namanya al-wa'yu, ada zikrullah. Itu sebetulnya sama. Jadi kesadaran itu yang paling penting. Artinya begini, orang ini banyak yang bisa berbuat, bisa dagang, bisa ngitung duit, bisa jadi imam, tapi semua apa yang mereka lakukan tidak dalam keadaan sadar. Ini artinya ma bainal hulmi wal yaqza, antara mimpi dan berjaga, nggak jelas. Banyak orang hidup ini tidak dalam keadaan sadar. Begini, kesadaran yang tertinggi itu apa indikatornya? Saya ulangi lagi, ada orang tabrak mobil, koma sampai setengah bulan, dibawa ke rumah sakit, kemudian tiba-tiba dia bisa melek lagi, tapi istrinya nanya, "Kang, siapa kita ke embuh?" Sadar belum? Belum. Diobati lagi, disambung, dioperasi lagi, akhirnya dia mengatakan, "Ai jadi siraku rabine kita." Iya kan? Sadar belum? Ntar dulu, belum. Akhirnya bisa mangan, bisa nginung, bisa ngising dewek, bisa cewek dewek. Sadar belum? Durung tentu. Sampai sudah berapa lama di rumah sakit, sadar kira-kira setengah bulan katanya saya. Nah, si dokter ini melihat sudah bisa makan, sudah bisa cebok, bisa ini, sudah kenal anak istrinya. Kata dokternya, "Ya sudah Pak, siap-siap, nanti kami antar ambulan untuk pulang." Terus dia bilang, "Mau balik mah." Kenapa? Nggak mau pulang. Kenapa sih? Enak di sini. Ranjangnya putih, spraynya putih, lantainya putih. Ya kan? Yang melayaninya pakai bajunya putih, jendela putih, enak di sini. Pulang nggak mau di sini aja. Bisa dari turun. Jadi pulang nega. Bagaimanapun sampai nganggur udang-udang patang meter. Sembayang qobliyah ba'diyah dilakoni kabeh. Kita maca Quran beli mari-mari, belum tentu Anda sudah sadar. Kapan Anda sadar? Ketika Anda sudah merindukan kapan pulang. Bahkan masih betah nih kene, berarti masih linglung. Paham begini? Raya itu mal'unatun kullu ma fiha semuanya. Itu. Nah, wa mawalah itu artinya konsekuensinya ya kita mau mengamalkan
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah kira-kira kita arti secara luasnya seperti itu. Sebab namanya zikir-zikir kan kelingan, ya kan? Berarti dalam keadaan sadar. Zikrullah itu adalah puncak dari satu kesadaran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila. Artinya orang sadar itu bukan sambil duduk sadar, sambil berbaring sadar, sambil berjalan sadar, ya kan? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, pikirannya berproses terus mencari kebenaran, dan di penghujungnya adalah keyakinan yang final bahwa ini semuanya tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Seperti itu kok. Wis paham? Oke. Yang lainnya enggak. Ini teman-teman kasih idenya mananya apa nih? Dari iya. Assalamualaikum. Buya, ini ada sedikit ganjalannya. Jika seseorang menuntut ilmu, ada kemudahan-kemudahan atau sama saja dengan fisabilillah. Yang dimaksud sini ilmu agama atau ilmu umum? Terima kasih. Saya tidak percaya kepada orang yang melakukan dikotomi ilmu ya ilmu, nggak ada ilmu agama ilmu itu. Paling ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Itu ketika orang mencari ilmu dengan tujuan yang berbeda. Bakannya teluru dunia arane ilmu dunia, bakannya teluru akhirat ya arane ilmu akhirat. Kiai ilmu agama katanya kan gitu, ngaji segala macam. Bayar diundang ceramah tarifnya 15 juta. Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Dokter belajarnya patologi, ya, belajar mikrobiologi, belajar anatomi sampai jadi dokter. Tetapi ketika pasiennya itu orang miskin, digratisin kok. Pinten dok, wis bu maka yo obatnya, terus belum gawar ya, pinten wis beli begitu. Kenapa? Nyukut duit yang penting kesual. Dokter saya bikin ya Allah. Ternyata saya sendiri mengetahui sendiri, tadinya saya digratisin barangkali karena saya kiai kan. Ternyata tidak saya saja, siapapun yang pasien itu miskin digratisin. Nah kalau ilmu kedokteran dia berusaha sekedar kecukupan dirinya dan siap menolong siapapun orang yang menderita, karena dia sadari ilmu kedokteran ini ilmu yang sangat mulia karena bisa meringankan penderitaan orang lain dan dia tidak meminta upah. Ini ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ya, mencari ilmu bukan ini Nabi cerita ilmu talabul ilmi faridatun. Pada waktu Nabi ngomong begitu tuh sudah ada ilmu hadis belum? Sudah ada ilmu dirayah hadis belum? Ada ilmu riwayah belum? Udah ada tafsir belum? Sudah ada asbabun nuzul belum? Sudah ada tajwid belum? Sudah ada fikih belum? Ada qawaid fikih belum? Ada usul fikih belum? Jadi yang kami sebut itu agama yang mana? Belum ada pada zaman itu. Masa mungkin Nabi mengatakan sesuatu yang belum ada? Nah yang disuruh artinya ada satu sisi yang lain menunjukkan benarnya sabda Rasulullah bahwa orang mencari ilmu ini jangan
putus asa dulu, aja keburu kecrek dingin. Sing penting dua kala beding. Engkau akan diberikan sahalallah, akan diberi kemudahan oleh Allah. Ini dalam kajian neurologi, kajian ilmu saraf, khususnya tentang otak. Bahwa otak ini adanya itu di kepala kita ini, dilindungi oleh tengkorak, dan otak itu sendiri dilindungi, terapung di air untuk menjaga jangan sampai otak kita ini, kepala kita ini mendapat guncangan atau benturan-benturan. Artinya sebagai peredam guncang, atau kalau sekarang namanya shock breaker ya. Ya, shock breaker. Air cerebrospinal ini, sebut dengan cerebrospinal ini, melindungi otak kita supaya jangan sampai mendapat guncangan. Dan otak ini ada dua bagian lah, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan otak. Yang sebelah kanan ini fungsinya adalah hal-hal yang menyangkut tentang intuisi, imajinasi, dan inovasi. Ya, inovasi, imajinasi, intuisi ini ada di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu fungsinya dalam hal-hal yang menyangkut tentang matematika, bahasa, dan logika. Ini. Dengan demikian otak kita ini punya bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakatnya matematika, berarti yang berfungsi otak kiri. Bakat ahli sastrawan, tukang bikin novel, itu imajinasi, itu adalah otak sebelah kanan. Kita tidak usah khawatir untuk menerima takdir Tuhan seperti itu. Dengarkan baik-baik. Apalagi susah, otaknya jundul, beri paham-paham. Begini, saraf yang bekerja di otak kita ini itu sangat erat hubungannya dalam berpikir dengan saraf. Dan saraf itu bekerjanya melalui neuron. Ya, neuron ini di dalam otak kita ini sekitar 10 sampai 15 miliar neuron yang bekerja memproses informasi ini. Ya. Jadi untuk memproses, menganalisa dan sebagainya, bahkan sampai menyimpan data, memori. Ya. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana cara kerja otak kita menyimpan memori itu. Apakah sistem tab, apa sistem folder, apakah sistem master filing, itu kita masih belum banyak terungkap, kita masih belajar. Tetapi kalau seandainya daya ingat ini yang terekam dalam otak kita sejak kita kecil sampai umur 80 tahun, yang terekam semua peristiwa, apakah berupa gambar, berupa peristiwa, berupa makna-makna, pemahaman-pemahaman, hukum dan sebagainya. Ini kalau seandainya pakai pita kaset, kayak mungkin 1.000 1.000.000 kilometer panjangnya mungkin menumpang, dan itu tidak dibuka satu persatu. Kalau komputernya memangnya nyetar, dibuka lagi foldernya kan, tutup dulu, buka lembaran ini, surat nomor sekian buka, nomor sekian ya tutup dulu, buka lagi. Kalau otak kita ini tidak usah ditutup, semuanya terbuka sekaligus.
Itu luar biasa. Ya, bagi kita umpamanya ini dalam ilmu neurologi, kecerdasan itu bisa dibangun. Bisa dibangun. Seperti hanya kita ini masuk hutan. Babak-babak pertama kangelan bikin gitu. Peringat pedang semelandap, ranting-ranting yang menghalang kita tebangi, dan kita bikin jalan setapak namanya, betul nggak? Ini jalan setapak setiap hari kita lalui terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus akhirnya semakin berulang-ulang. Kalau sudah setiap hari ratusan ribuan orang yang lewat, lama-lama tambah gede beli, tambah gede. Nah, otak kita juga sama. Kalau sering dipakai lalu lalang berhari-hari terus, itu lama-lama juga dia semakin besar sampai tekan jadi jalan tol gitu, dengan terus gini. Iya, ya mungkin saya dulu kecil sering banyak rajin menghafal, saya nggak tahu lah. Sampai ketika di Libya saya menghafal Al-Quran pada maghrib sampai subuh, selesai 4 juz untuk menghadapi ujian besok. Karena saya nggak mau ngapal dari awal tahun, percuma mana pembera apa ngapalkan saya awal tahun, kok betul kalau ujian dengan media apalakan. Nah, subuh sampai dari maghrib subuh selesai, terus nggak tidur lagi, langsung masuk ujian, jawab selesai, lulus 100 lulusan juga. Nah, ini kenapa? Ini bukan karena kebetulan, ya karena teorinya, karena sering dipakai bolak-balik, yang tadinya jalan setapak mungkin susah, kan begitu. Nah, karena sudah sering pakai maka menjadi luas. Otak juga sama, perlu diasah terus menerus. Jadi nonsen kalau kamu kata saya ini kan putus asa. Ya kita bilang goblok, jangan membatasi diri sendiri. Jangan terus hantam pala kenyakan. Ya kan begitu. Ketika Anda sudah hafal Al-Quran, itu secara neurologi ilmu saraf itu kecerdasanmu sudah jalan tol ini. Dan akan begini, ditambah lagi satu, itu artinya dari jaringan saraf kita sendiri itu semakin luas. Nah, ditambah lagi permodalan keilmuan, orang seperti berdagang. Kalau modalnya 100.000, untungnya pira sedina? 10.000. Bahkan modal 100 miliar pira sedina? Bahkan 100 triliun. Nah, makanya orang yang ilmu pengetahuan yang memang udah banyak modalnya, mungkin kamu baca buku ini setahun nggak peragat, ya kita masalah dia peragat mungkin. Misalnya ke pasur sampai bulldozer lebih baik. Begitu. Jadi kecerdasan itu akan meningkat dengan permodalan yang kita kuasai. Percayalah bahwa pada akhirnya kita sendiri juga di luar kemampuan kita berpikir, Allah membuat otak kita super canggih seperti itu. Ketahuilah bahwa satu neuron di otak kita ini dari jumlahnya 1 sampai 15 miliar neuron itu, bahwa otak neuron kita ini satu neuron itu bisa berkomunikasi dengan neuron-neuron yang lainnya sebanyak maksimal itu minimal 25.000 neuron bisa berkomunikasi, tukar informasi. Ya, perlu kita ketahui. Makanya jadi ditambah lagi nanti kolaborasi antara akal dengan hati kita. Hati kita juga sama, punya daya ingat, punya rasa, punya kecerdasan, ya dan sebagainya. Itu juga membuat satu kekuatan kita. Makanya orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya baik, ya itu juga otaknya membuat jadi cerdas. Orang yang otaknya selalu dipakai buat berselancar ke situs-situs yang jorok-jorok, artinya juga kena virus nih. Nah yang besar mah pakai kena virus,
ngeheng gitu. Bapak irang apa bikin iya. Iya, trojan kan baru sembahyang je, baru ngayal rabine tangga, ini bikin tuh. Setuju. Makanya jadi nanti kecerdasan ada hubung dengan kemaksiatan ada. Fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yu'ta li'asi. Atau kama qala apa sebenarnya Imam Al-Waqi', ustadznya gurunya Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kalau banyak dosa, kalau kita banyak dosa, pikiran jorok, belajar juga tidak akan terkonsentrasi. Bagaimana bisa terkonsentrasi? Guru yang akan dapat ngayali demenannya baik jangan sudah. Iya kan? Jadi kata-kata sahala itu artinya bahwa kita masih punya peluang meningkatkan kecerdasan kita dengan melalui aktivasi belajar. Itu lama-kelamaan saraf kita menjadi kokoh dan hubungan kerjasama neuron yang sebanyak itu juga bisa terkoordinir sehingga kita bisa cepat menghafal, bisa paham dan bisa mengerti lebih cepat, apalagi dibantu dengan potensi yang ada di hati kita ini. Makanya itulah kira-kira kita manani begitu aja ya, karena Kanjeng Nabi juga dulu belum ada universitas kan. Ya kan, semoga hebat pun ukuran hebat. Jadi bahasa-bahasa simbol pada zaman dahulu kala itu ya seperti itu. Karena kadang-kadang juga ilmu pengetahuan yang sangat hebat, tapi kok pakai bahasa-bahasa mitos. Ya karena orang zaman dahulu kala pahamnya harus begitu sih. Iya kan? Bicara dan perawan, duduk ning lawang, coba kenal. Perawan kok jadi duduk ning lawang, kumali, bokat anda banggar ngelamar sih, disidang kan mungkin. Berbet Melayu orang ini, itu kan mitos. Tapi ya mungkin saja karena nangkring di depan pintu yang mungkin ngangkang ngerokok nyilak, bisa-bisa walau ngelamar disidang mungkin. Iya. Jadi artinya bahwa dengan perilaku duduk di depan ruang begitu kan perilaku perempuan yang kurang terhormat kan begitu. Saya kira seperti itu aja lah kira-kira. Jadi sekali lagi nanti bahwa ditambah lagi nanti bahwa kecerdasan itu sendiri tidak ada satu spesialisasi. Saya menduga otak kanan, otak kiri iya. Tapi ingat, otak tengah saya yakin lebih berpotensi. Kenapa? Bisa saja matematika itu bergabung dengan intuisi. Intuisi itu apa? Nih, artinya ada intuisi, ada imajinasi, ada inovasi. Ini tiga-tiganya otak kanan. Bisa saja ini intuisi ini adalah datangnya adalah satu masukan berupa ilham, wahyu, intuisi itu seperti itu. Pikiran inovasi, kita menemukan sesuatu secara kebetulan, ya rumusan-rumusan yang selama ini belum pernah ketemu gitu, dan ini intuisi ini datangnya selalu di bawah ambang sadar, ya tidak dalam kesadaran. Nah makanya ketika otak kita sudah bisa menggunakan intuisi seperti ini, maka kita dalam keadaan di bawah sadar justru kita bisa melakukan banyak hal pada saat yang sama dan semuanya dikerjakan dengan baik. Contohnya saja, saya nyetir mobil, mata saya melihat spion di kepala, spion kanan dan kiri, melihat ke depan, barangkali orang nyabrang, barangkali ada mobil, barangkali kita dalam keadaan siaga. Perlu konsentrasi nggak? Loh. Tetapi juga saya sambil merokok, menikmati tembakau juga kok. Iya kan? Dalam saat yang sama juga saya buka kaset, saya dengarkan lagu Celine Dion. Sambil merokok menikmati tembakau, juga sambil telinga menikmati lagu-lagunya Celine Dion. Dan pada saat yang sama juga saya merancang
ceramah saya temanya apa kira-kira untuk masyarakat di situ, bayangkan. Paham begini? Disitulah makanya kita bisa masih banyak persoalan otak ini yang masih dalam kajian dan belum banyak yang diketahui. Baru sekarang kita sudah banyak memberikan manfaat. Hanya satu harapan saya, ini rahasia memori di otak kita ini bagaimana cara kerjanya, bagaimana neuron-neuron itu bisa bekerja menghimpan, menyimpan memori, menyimpan peristiwa, gambar, muka orang, suara, kadang-kadang bau minyak wangi, betul nggak? Anda dulu pakai minyak wanginya aneh-aneh. 10 tahun kemudian ada orang pakai minyak wangi itu, telinga hidung Anda masih bisa mengingat ini minyak wangi aneh-aneh, ini Aramis, ini Brut, ini minyak wanginya apa namanya tuh Chanel dan sebagainya. Itu semuanya bahwa saya ingin mengatakan bahwa memori itu tidak diserahkan. Ini belum banyak orang bisa mengungkap, tapi saya bisa kasih gambaran bahwa saraf kita yang ada di sekujur tubuh ini semuanya mempunyai memori, daya ingat. Kaki, tangan, mata, telinga, hidung, lidah, semuanya punya memori. Yuk, umpamanya ada orang dulu pernah belajar menari, tari piring lah umpamanya, ya kan gitu. Sudah 20 tahun dia sudah melupakan tarian itu. Lalu tiba-tiba dia ada kebutuhan untuk pentas di satu tempat, harus melatih lagi. Orang yang dulu pernah belajar tari piring dengan pendatang baru pertama kali belajar, kira-kira yang lebih cepat pinter mana? Karena yang dulu pernah belajar masih ada memori yang menyimpan itu dalam sarafnya. Bau minyak wangi yang Anda kenali itu adalah memori dari saraf yang Anda miliki di hidung ini. Bahwa hidung kita menyimpan memori. Sampai kulit kita pun punya memori. Mari kita dengarkan firman Allah. Wa tashhaduhum juluduhum bima kanu yaksibun. Qalu lima syahidtum alaina, kulit kita akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan kita mengatakan, wahai kulit, kenapa engkau bersaksi? Mereka mengatakan, saya disuruh Allah, antaqanallah kama antaqa kulla syai. Sampai sekarang Kim bengen pernah jiwit bokong besaladon masih kelingan. Iya. Jadi jangan putus asa bahwa kecerdasan ini bisa bisa diotak-atik, masih bisa dikembangkan, bahwa kecerdasan itu sesuatu yang mungkin dikembangkan. Namanya intelligent quotient, IQ itu bisa dikembangkan, tetapi tetap nantinya mah paling-paling kalaupun tidak ya mungkin bisa mencapai 100 lah. Sebab kalau untuk mencapai 130 ini sudah IQ yang kelasnya kelas jenius. Itu fitrah awal dari Allah Subhanahu wa taala, itu hadiah dari Allah. Kalau rekayasa paling mentok-mentok 100 artinya sedang lah itu. Iya, oke.